Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di mana hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara pengajian rutin malam Jumat Waktu Muhammadiyah Pasilatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas rahmatan setelah hidayahnya kita dapat menghadiri pengajian pada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarahu fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydin safarah kiramin bararah uqulal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amrah falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma faqaqna al-arda saqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Nahmaduhu, kami senantiasa memujinya. Wa nasta'inuhu, kami senantiasa mohon pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi, dan kami memohon perlindungan kepada Allah min sururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa kami, wa sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal kami. May yahdihillahu, barang siapa yang telah Allah berikan kepadanya petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang karena amal-amal perbuatannya menjadi sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberikan kepadanya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau curahkan kesejahteraan, keselamatan, keberkahan dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada para sahabat-sahabatnya, wa man sara ala nahjihil qawim, dan kepada orang-orang yang menyeru kepada jalan yang lurus, wa da'a ila siratil mustaqim, dan orang-orang yang menyeru kepada siratal mustaqim, wa sallama tasliman katsira, dan semoga kebaikan, keselamatan yang banyak. Amma ba'du, jamaah majelis taklim, jamaah sholat isya Masjid Al-Ikhlas Ranting Pasir Wetan, para bapak, para ibu, para remaja, yang semoga semua senantiasa dalam ketaatan, dalam keberkahan, dan semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, malam Jumat yang ketiga. Malam Jumat dan hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasul, sholawat yang syar'i. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan juga kita bersyukur kehadirat Allah, Bapak Ibu tetap istiqomah di dalam melakukan amaliyah rutin, sholat berjamaah, dan sesuai dengan jadwal dikelanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula kepada takmir dalam hal ini yang senantiasa memfasilitasi jamaah dengan menjadwalkan untuk pengajian, kemudian juga dengan segala kegiatan aktivitas di masjid yang Masya Allah mudah-mudahan barokah ini sudah begitu tertata. Dan terima kasih pula pada imam tadi
yang juga sudah membacakan surat Abasa sekaligus tarjemah. Masya Allah, kita bisa mengetahui betapa nasib orang-orang yang durhaka kepada Allah, betapa bahagia orang-orang yang senantiasa di dunia ini melakukan ketaatan-ketaatan, dan menjadi keyakinan bagi kita bahwa segala sesuatu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan kemarin kami diberi kesempatan untuk hadir di sini. Qadarullah, ketika itu kami sedang mendampingi murid untuk melakukan studi wisata atau study tour ke Bandung, kemudian ke Jakarta, sehingga kami izin. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita membuka hati, niat untuk taklim, dan akan kita pelajari amal-amal yang apabila kita lakukan bisa menjadikan pembuka rezeki bagi kita. Tentunya amal-amal yang syar'i, amal-amal yang disyariatkan, bukan amal-amal yang bertentangan dengan syariat, amal-amal yang syirik, berkolaborasi dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, berkolaborasi dengan makhluk-makhluk Allah yang durhaka, ada setan, ada jin, ya, yang itu juga ada dan banyak dipraktekkan untuk segera mendatangkan kekayaan. Tentunya akan ada resiko. Nah, kalau kita melakukan amal-amal yang dituntunkan, yang bisa membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan ketenangan, dan terhindar dari dosa. Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki itu betul sudah ditentukan oleh Allah. Allah melebihkan rezeki seseorang dibandingkan dengan yang lain. Bahkan saudara sekandung saja bisa rezekinya tidak sama. Wong di anak itu ora kabeh pada dalam hal sukses di dalam keduniaan. Ana sing rezekine gampang pisan, dagang bisa laris. Nah, sing pancen tujuane sekolah terus jadi bisa golek maisha, bersekolah dilalah daftar mode ya terus bisa ketampa. Bahkan kadang ana sing bingung milih endi, daftar dulu ketampa kabeh. Nah, gajine gede. Nah, tapi ana sing diberikan oleh Allah rezekinya sedikit berbeda. Dagang ora dadi-dadi, usaha ora sukses-sukses gitu, malah modal entong bae, dijurukin tong maning, didolna tanah yang tong maning gitu. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak kembar pun rezekinya berbeda. Bocah kembar cilik bareng lah, lucu pisan, sekolah bareng. Jadi masalah tekan model nasi siji urung. Jadi masalah tekan kudu duwe jodoh, sijine wis boleh pasangan, sijine urung. Itu semua ditentukan oleh Allah. Bahkan disebutkan rezeki sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi suwe banget. Sebelum roh kita dipersatukan dengan jasad. Lah bumi diurungan 50.000 tahun. Kan suwe banget bumi. 1000 tahun disuwe banget. Siki tahun 2023. Urungan 50.000 tahun.
Tahun 2000 terdekat itu kaget Nabi Isa lahir. Boleh disebut tahun Masehi atau Miladiyah. Jadi sebelum Nabi Isa lahir dihitung tahun, disebut zaman prasejarah. Nabi Isa Nabi ke-25. Nah sebelumnya ada Nabi-Nabi, maaf ke-24 ya. Nabi Isa Nabi ke-24, Rasulullah Muhammad Nabi yang ke-25. Berarti sebelum Nabi Isa itu sudah ada bilangan tahun yang luar biasa banyak. Bahkan ada Nabi yang usianya juga panjang sekali, sampai 900 tahun sampai 1000 tahun. Jarak antara Nabi dengan Nabi yang lain terkadang ada yang lama sekali, kadang juga ada yang bersamaan masa kenabiannya. Misalkan kita lihat antara Nabi Isa alaihi salam, Nabi yang ke-24, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan utusan, itu 571 tahun. Nabi Isa lahir tahun 1, Nabi Muhammad lahir tahun 571, hampir 6 abad selisihnya. Rezeki kita sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini ada keterangan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan rezeki ini juga termasuk takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, bukan berarti kita tidak perlu melakukan pekerjaan, tidak perlu melakukan usaha. Manusia wajib melakukan sebab, wajib ikhtiar. Nah, sebab yang mendatangkan rezeki, ada yang bekerja, ada yang melakukan usaha. Bekerja pun bermacam-macam sekali. Ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri itu satu bagian, maka 1% dari 99 yang lain adalah di dunia usaha yang lain. Nah, wajib melakukan usaha. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka ketika sholat telah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi. Jadi suruh bertebaran, suruh menyebar. Sing dagang terus dagang, sing pegawai terus nyambut gawe, sing pekerja teruskan bekerja, yang bertani teruskan ke ladang ke sawah, supaya bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan kegiatan, supaya tetap mengingat Allah. Masanya sholat, mandek sholat. Tidak boleh lepas dari mengingat Allah. Di dalam berdagang kita harus mengingat hukum-hukum Allah. Tidak boleh curang, tidak boleh menipu, tidak boleh memanipulasi. Di dalam bekerja kita pun tidak boleh mengkorupsi meskipun waktu misalkan. Kemudian di dalam kita melakukan bertani pun tidak boleh melakukan kecurangan. Batasnya dipindah, atau mungkin air yang seharusnya mengalir ke tempat yang lain dipepet, ngileni menedawek dong. Ini harus ingat kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa sebab
pintu rezeki itu dibuka oleh Allah. Nah, ada beberapa sebab pintu rezeki dibuka oleh Allah. Antara lain yang pokok itu ada 3 di dalam surat At-Tolak, ya, disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan untuknya jalan keluar, makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga. Syaratnya apa? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi amalan yang pertama, mari kita tingkatkan, kita perbaiki takwa kita, supaya pintu rezeki dibuka oleh Allah untuk kita. Harus yakin, semakin orang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan membuka pintu rezeki untuknya. Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya, sehingga dia akan terbimbing. Meskipun yang namanya rezeki itu tidak seperti yang kita harapkan, yang kita mintakan langsung diberi oleh Allah. Sering kita mungkin membandingkan, kayak dengan orang sholat, orang ibadah, malah diberi rezeki nang Gusti Allah akeh pisan. Dunyane lebih akeh. Kayak wong beriman malah ketone uripe berkasa teman sengsara teman. Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa benda, tidak hanya berupa uang. Rezeki itu luas sekali maknanya. Kita sehat, kita rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, kagungan putra-putranya ya Masya Allah, manut. Itu rezeki yang luar biasa mahal. Bahkan kita merasa tentram, ayem, ridho, ini mahal sekali. Belum tentu orang yang Allah berikan kepadanya harta akan mendapatkan ketentraman, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kesakinah dalam keluarga. Banyak contoh. Akeh wong sing maune lagi urung sukses we rumah tanggane harmonis, rukun, uyuh. Ini udah datang sukses, bisa tuku motor, bisa tuku mobil, bisa ndandani rumah, ATM ya ATM duitnya lancar, tidak kuat godaan. Mulai dia tidak tekun beribadah, mulai kepencut, wong liya. Apa contoh ini? Si usahanya mau berhasil, jadi penurun malah bisa jadi rumah tangganya bubar, dagangnya orang berlanjut. Itu bukan kebahagiaan. Jadi masalah rezeki yang Bapak Ibu terima berupa kebahagiaan rumah tangga, anak-anak yang soleh-solehah, kesehatan, tentrem, barikan masjid ayam bisa. Ini kebahagiaan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mahal. Bisa sare itu nggih. Niku rezeki. Kalau ini kan kene kula wonten sing izin belum dina ora mangkat. Izin nom. Nah hari keempatnya izin maning dari dokter salah. Jadi nggak bisa turu. Aneh bukan? Jadi yang itu ngaji kalau bisa ngantuk itu dari rezeki saking Gusti Allah itu.
rezeki itu menang gitu. Gimana sih? Mau kepengen merem, nggak bisa merem, nanti dokter. Ibu ngaji kok bisa merem, kan rezeki banget itu. Lalang itu urgane. Jadi dinikmati benar ya. Dinikmati. Alhamdulillah. Nah, apa nggak ngaji ngantuk? Kalau mau kan dalam pikir orang ngantuk-ngantuk. Iya rezeki. Masalah. Berarti pancen ya masjidnya kepenak, adem, dan di rumahnya ayat-ayat Gusti Allah, pancen ya adem hati ini. Jadi ayem gitu. Nah, takwa. Apa itu takwa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menanyakan kepada sahabatnya, sharing begitu. Bukannya Umar nggak tahu, tapi ingin mengetahui makna takwa dari sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, makna takwa itu apa? Ubay menjelaskan, wahai Umar, apakah engkau pernah melewati jalan sing dalam itu banyak sekali duri, akhirnya. Nah, kemudian caramu melakukan, ya harap hati-hati supaya tidak tertusuk duri dan selamat begitu. Itu makna takwa menurut Ubay bin Ka'ab. Jadi ketika orang melewati jalan itu banyak duri, banyak kaca, banyak yang bisa melukai, dia milih orang yang terkeri jalan. Selamat sampai melewati jalan itu. Abu Hurairah juga begitu menjelaskan ketika ditanya oleh sahabatnya, menjelaskan kiasan ketika menjelaskan takwa adalah seperti orang melewati jalan banyak rintangan. Apa yang kamu lakukan? Kata Abu Hurairah, orang ini menjawab, saya akan berhati-hati supaya tidak tertusuk duri itu. Anggapan kita bisa lewat, mundur, ganti jalan. Jadi suatu ketika kita dihadapkan masalah bahwa itu haram, bahwa itu tidak baik, ya, kita harus hati-hati sekali melewatinya. Nah, ketika kita tidak bisa melewati, ya ganti. Panjenengan dua anak wadon dilamar, seneng walaupun seneng, sugih, mapan, pokoknya. Tapi manusia ketemu rasolat. Orang bisa baca Quran, orang ibadah. Nah, ini begini, ini harus hati-hati sekali. Ya kalau dia dididik bisa, dijanjeni, kok kena bojo anak wadon itu tapi kudu sholat. Belum, hati-hati diterima. Lalu ngakeh, sing lagi harus jadi mantu ketone sergap ibadah. Bahasa Inggris jadi mantunya malah tahu mau masjid. Malah anak si mau non muslim harap ngarah anaknya gelem mlebu Islam. Bahasa Inggris dewe anak wis berkeluarga malah balik. Orang mau sekedar balik ngajak bojone kok melu jadi non muslim. Ini juga ada. Maka berhati-hati. Ini kalau menuju jalan takwa seperti itu. Hamka rahimahullah Allahu yarham menjelaskan bahwa takwa itu dari kata wiqayah, yang artinya menjaga atau memelihara. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau diterjemahkan ya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jangan pengikutan kita. Itu yang pertama. Jadi semakin kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pintu rezeki, tentunya rezeki yang baik, yang mendatangkan kebahagiaan, meskipun jumlahnya mohon maaf terkadang tidak banyak atau kalah dengan yang diberi rezeki oleh Allah banyak tapi tidak mendatangkan kebahagiaan. Sebab anak istilah istidraj itu. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah ketika seorang hamba
tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tapi malah diberi banyak kenikmatan. Jadi diunda terus. Direjeki orang sholat direjeki terus tambah terus. Nanti suatu ketika dia akan jatuh pada perbuatan yang sesat itu tadi. Itu namanya istidraj. Jadi diunda, dilumui terus sama Gusti Allah. Ada itu dilumui terus. Semakin sesat. Nah, Allah tidak menginginkan untuk orang bertakwa itu seperti itu. Jadi dipilihkan rezeki yang betul-betul baik untuk dirinya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, tawakal. Masih di dalam surat At-Talaq disebutkan, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kecukupan, bukan kekayaan. Hasbuhu artinya cukup. Panjenengan mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah, cukuplah Allah untukku. Jadi bahwa hasbuhu, Allah akan memberikan kecukupan untuknya ketika orang itu bertawakal kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita, tentu setelah kita melakukan usaha. Wis datangannya diapiki, pelayanannya diapiki, kita tawakal kepada Allah, pasti Allah akan mendatangkan rezeki. Masya Allah Bu, kadang dewek ya deleng gitu ya, kepetut gitu. Di sore wong mikul pincak angin di sekantring, ini dipilih kalau besok bisa juga setengah dina. Sebab jangan gambaran wong sing ngejebule dengan gambarannya begitu. Jadi dia tawakal kepada Allah, dia usaha, insya Allah Allah akan memberikan rezeki. Itu tawakal. Dipanggul, diterima. Ya Allah kan memberikan rezeki. Kepethuk kena wong sing melas, tuku apa mang butuh gitu ya. Karena Allah mengetuk hati, aku jadi orang butuh banget tapi gelem mungkin tadi melasih teman di sore itu Bu. Nah, ada yang memang lagi butuh betul. Nah, ini yang mempertemukan Allah kan mencukupkan. Langsung digambarkan sih jenis cecak kok piano merambat ya. Nah, kok rezekinya kalau sih bisa makbul, lembut, tawa, serangga kecil. Tapi Allah sudah memberikan. Allah menciptakan makhluk bisa menjadi rezeki bagi makhluk yang lain. Mulai lembut apa banget, larang apa banget, itu rezekinya cecak. Misalnya cecak orang dia nyimpen, kita para panjenengan simpan dalam lemari es, bisa nggo sebulan, bisa nggo 3 dina. Nah, cecak ketika panen larang yang seukuran wetenge begitu, seukuran wetenge. Ya. Waris ya wis. Ya semuanya anak panganan mani. Apa tahu anak cecak melatih temen cecak yo. Orang paham. Orang anak malah cecak kalau mau pisah. Berarti diberi rezeki oleh Allah itu. Ngomong kok khawatir harus diberi rezeki. Nek esi diberi esi diberi rezeki. Dicukupi oleh Allah syaratnya tawakal. Nggak zaman siki Bu, Bapak Ibu, sandang pangan istilahnya orang kurang lah. Cukup yang kalau sandang pangan. Malah panganan nganti ora patia enak. Kalau zaman daerah sini mangan pang-pang, seperti pang-pang lah. Sing kuning gelindingan kayak enaknya luar biasa. Sikit dengan atas teman terus orang enak. Jadi mangan dok. Mamgaron do enaknya luar biasa. Lalu sini betul dulu ini penangan do itu dah. Kuning-kuningnya orang tuh yang beres sama. Padahal banyak mengandung vitamin. Nah, orang tuh apa sebab
nu keseringan apa ya? Jadi mangan urat ayam kan enak banget daging ayam itu nih. Enaknya luar biasa. Biung ini boleh ayam. Seneng bisa arep madang karo iwak ayam. Bisa nggak isuk, bisa nggak sore, bisa ngurung dina malam. Disimpan. Nasi ki disembelih nasi ji, disandingnya mono malah jadi orang yang ngaku gitu. Keseringan nih. Nah, nikmatnya dikurangi. Jadi rezeki insya Allah untuk saat ini, masya Allah berkecukupan untuk kita, gitu. Untuk kita. Mau puasa ya orang nanti bingung harus buka orang anak panganan orang mana sih? Lo mudun kang subuh harus bikin buka masih beda apa ya? Itu itu dalam ini bingung. Ingin buka karo apa? Besok sahur karo apa? Jangan bersubuhan mikir kok buka sore karo apa? Bahkan mikir besok sahur karo apa? Di panganan kok yang dipikir. Nanti bingung. Padahal yang belum sederhana mempuasan itu apa baik enak istilah. Ketemu teh anget luar biasa, masya Allah. Kadang nafsu kita tidak bisa dibatasi. Sekali lagi, pertama takwa, yang kedua tawakal. Yakin kepada Allah. Panjenengan dengan putra yakin putra panjenengan itu beri rezeki. Ya udah disekolahkan saja. Sekolah juga jangan salah niat. Sekolah kan jadi PNS, sekolah jadi pegawai. Sekolah menghilangkan kebodohan. Perkara utama diarahkan komunik, silahkan. Kecewa mungkin dengan anak-anak sekolahnya nanti tidur pada hati malah jadi pegawai. Malah mau ngomong, malah apa-apa. Gue putra wadon di sekolahnya nanti S2. Baca isbos, gue mau betulnya orang mode. Orang apa yang betul bisa mencukupi? Lo kepentingan apa? Mendidik anak itu butuh ilmu. Beda kalau kamu sekolah didik anak itu beda. Menjadi ibu rumah tangga itu profesi yang baik, profesi yang luhur, dengan niat untuk mencari mendidik generasi yang baik. Nah, dia rasa ngajuk sekolah luhur malah orang mode. Nah, si mode alhamdulillah bisa bantu keluarga. Nah, itu tawakal. Jadi betul-betul yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan rezeki. Khawatir malam terus pada mudi nanti ya pada manggonang nanti. Wah, saya khawatir jawab isi umber pasti datang di si umber ke tanah sing kosong. Iya. Perumahannya Ali nggak terus dan antara wasidul pengempatan nggak terus sih nanti bisa paham siapa? Insya Allah akan mendapatkan rezeki. Wong kamu itu tawakal gede. Kalau kadang mikir, ya kuliah kadang mikir anak telu, pada nang dia. Kadang kalau pikir bapak itu lagi ngakulah anu orang sekolah, pendidikannya yang rendah, dia anak itu jangan banyak toh. Pasrah begitu. Terus mau ngerti anak sekolah dan Arab udah rezeki, ya alhamdulillah. Itu dari orang kafe, lagi dari itu, iya. Itu nggak bisa hati. Kalau memang mampu punya anak yang banyak, itu perintah Rasul, gitu, perintah Rasul. Tapi kecenderungan siki karena propaganda materialistis begitu, hitungannya matematika. Karena ada kakek loro bae, bukan bisa nyarati, bukan bisa nyekolahna. Akeh wong sugih sing anake seperti mau ora dadi. Kenapa? Ya kakek dunia, gitu. Orang anak prihatin, jadi prihatin itu penting sekali. Dosa dididik kawin itu kurang kasar, apa-apa dikelumui, dituruti, tidak ada
perjuangan bocor belas. Orang jadi generasi sing tangguh. Jadi jangan urut rakaat hati ini sama tujuannya. Tahan banting begitu, tahan banting. Apa yang bukan wong sing mau mesuke dua anak kecil malah punya nentong, warisan nentong, malah ditubuh nanti kamu rewangi begitu. Anak, masalah deh. Wong sebetulnya dia rewang. Sawah ini ngecek kira ya, sehingga rapi sawah ya. Rewangnya dia anak, masih ada dia anak. Tapi seiring perjalanan, lalu bisa dikali cilik, anaknya masih kami dablongan, walau bisa ngajar dalam sekolah, anak kecil rewang malah jadi orang sekolah begitu, malah dunia pindah. Anak kecil juga bisa mempertahankan, butuh digital, akhirnya tahu gitu, nanti lalu anak rewangnya, ya terus berkali seperti itu. Nah, maka tawakal juga jangan khawatir, sepanjang kita menempuh jalan yang benar. Ya. Yang ketiga istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya terus menerus teguh pendirian di dalam melakukan amal perbuatan baik. Jadi cenderungan. Waktu istiqomah jamaah, ya orang Ramadan, orang Rojak, orang Sawal tetap jamaah. Anak orang istiqomah, ada sedulurnya cewek. Ya orang salah, Ramadan masjidnya penuh, nanti teras. Alhamdulillah, pada tekan. Kudunya setelah Ramadan ya tetap penuh. Kalau istiqomah, tapi nyatanya tidak bisa. Yang bertahan hanya sedikit, tidak banyak. Maka banyak argumen qalilan matas turun, qalilan ya banyak apa sedikit yang bersyukur, sedikit yang berakal. Jadi kadang kita termasuk golongan orang yang sedikit itu termasuk yang beruntung. Al-Quran menyebutkan qalilan matas turun, hanya sedikit orang-orang yang bersyukur, berarti kebanyakan tidak bersyukur. Hanya sedikit orang yang berakal, kebanyakan tidak menggunakan akalnya. Nah kalau istiqomah berarti jamaah tetap terus, meskipun ini bukan Ramadan, tetap jamaah. Dalam keadaan sehat tetap berjamaah, dalam keadaan sakit berusaha itu berjamaah, dalam keadaan berrezeki dilonggarkan rezekinya berjamaah, dalam keadaan lagi usahanya mundur tetap berjamaah. Ini namanya istiqomah. Nah ini amalan itu dinilai dari kelanjutan terus istiqomahnya. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Jin ayat 16-17 ya. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Dan bahwasanya jika mereka tetap istiqomah berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu pada jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, air yang segar. Nah, air yang segar ini maknanya adalah rezeki yang banyak. Jadi ada pasukan, ada segerombolan orang yang sedang dalam perjuangan, mereka tetap bertahan, mempertahankan agama Allah, terus berjalan di atas Allah, melalui ujian-ujian kehausan, kelaparan dan lain sebagainya, tetap dia berjuang. Pada akhirnya Allah akan memberikan ma'an ghadaqo, minuman yang segar, dalam arti rezeki yang banyak. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, itu tiga yang utama untuk membuka pintu rezeki. Pertama takwa, kedua tawakal, yang ketiga istiqomah, yang keempat banyak istighfar. Anak segera bisa istighfar, insya Allah bisa kafe. Mungkin kalau orang modalnya apa? Hati sadar bahwa kita banyak dosa, kita mohon ampun kepada Allah.
Hati menyuruh lisan, akal menyuruh lisan supaya istighfar. Hati menyadari banyak dosa, kemudian lisan kita mengucapkan mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi ila akhirih. Perbanyak istighfar. Kalau Bapak Ibu sudah lazim untuk berzikir petang, berzikir pagi, itu kan ada di situ astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. 100 kali kalau pagi, 100 kali kalau sore. Manfaat untuk kita. Rasulullah yang sudah maksum. Maksum itu artinya terjaga dari melakukan perbuatan maksiat. Maka Rasulullah itu dijamin masuk surga, masih membaca istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Nah, kita yang masih bergelimang dosa itu setiap hari kita lakukan, kok tidak mau mohon ampun kepada Allah, ya ini keliru. Ketika orang sudah banyak istighfar, Allah akan mendatangkan rezeki. Itu ada di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Suatu ketika seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri atau Hasan Al-Basri itu ditanya oleh beberapa orang, mengadu konsultasi dari berbagai macam masalah yang dihadapi. Ada yang datang mengadukan peceklik yang panjang, kurang bahan makanan. Hasan Al-Basri menyuruh orang itu supaya istighfarlah, istaghfirullah. Berbagai orang datang mengadukan permasalahannya. Sudah lama berumah tangga, belum dikaruniai keturunan, sudah ikhtiar. Apa yang diperintahkan oleh Hasan Al-Basri? Istaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah. Ada orang datang kemarau panjang supaya istighfar. Nah, kemudian santrinya sampai heran dan bertanya, ya Syekh, mengapa engkau jawab supaya beristighfar setiap orang yang datang mengadukan permasalahan? Kemudian Syekh Hasan Al-Basri membaca Al-Quran, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, beristighfarlah. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kiasan untuk orang yang diberi rezeki itu adalah Allah menurunkan kepadanya sebab datangnya rezeki, yaitu hujan. Dengan hujan itu tanah menjadi subur, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan lebat, berbuah, akan mendatangkan rezeki yang dengan itu bisa menjadikan harta dan keturunan yang banyak. Sumbernya istaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, perbanyak berzikir, perbanyak istighfar. Ketika usaha kita sulit, dagang lagi orang laris, perbanyak istighfar. Ketika sedang banyak masalah, ruwet banget, perbanyak istighfar. Ketika sedang sakit, perbanyak istighfar. Rezeki akan didatangkan oleh Allah, apakah itu kesembuhan, apakah itu dibebaskan dari berbagai permasalahan, dimudahkan urusannya, ini dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Dibaca terus, diyakini. Nah, berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah adalah menjalin hubungan dengan orang tua dan kerabat. Kerabat itu adalah orang yang masih ada pertalian darah dengan kita. Apalagi yang sedang terputus atau sedang bermasalah. Inilah yang disebut dengan menyambung tali silaturahim. Jadi silaturahim dalam hadis atau dalam Al-Quran itu adalah merujuk kepada hubungan yang masih terkait dengan rahim. Jadi nasab tunggal sereteng begitulah, serahim gitu. Jadi jangan sampai antara saudara yang dekat yang masih kakak, kemudian keponakan, paman, bibi itu tidak baik hubungannya. Kalau ada yang tidak baik, agama menyuruh kita supaya menyambungnya. Itulah yang disebut silaturahim. Jadi ketika orang menyambung silaturahim, Allah akan memberikan kepadanya panjang umur, kemudian juga rezeki yang banyak. Dan juga diperintahkan kepada kita untuk menjalin hubungan dengan orang tua yang baik. Masya Allah, Nabi wonten panjenengan tasih kagungan ibu itu peluang untuk mendapatkan surga, sekaligus ujian. Ya, sabar apa orang? Kalau aku berepot, anak kebeake, berbagi. Tidak ada orang tua yang belum sewu ngarep-ngarep dibantu full, tidak ada. Berarti kadang ada orang tua sing ora gelem melu anak, sebab bapak mau ngerepoti. Kalau kemudian lagi bingung gula kesehatan itu, masya Allah, emangnya orang hitungan begitu. Gedene atau gedang we kemudian anaknya. Angger atas panen orang ngabari apa gitu. Ujuk-ujuk teka sore-sore saking gandrung itu bawa beras 5 kantong terigu. Sebab sinangkanya baca 5. Adil bisa. Jadi seresep ujuk-ujuk tukang beca itu paham. Hari gue kulo cucuk 6 lima. Masya Allah itu pengen banget apa. Orang yang beras kadang ini tuh nggak boleh intip napa-napa gitu. Keras, digawa tenang, masya Allah. Jadi biung emane orang-orang batasnya. Kakak itu sebagai anak, kalau dia itu kadang-kadang kelalen, kadang-kadang kelalen. Jadi kalau yang masih punya peluang, sering ngomongna biung siji bisa gedekna bocah 6 rumah. Awit cilik nanti gede digendong di tengah kena ya mau bocah bayi ya ditusi dicewoki di tengah kafe. Tapi belum tentu bocah 6 sing digendong awit cilik bisa merumah biung siji bisa merumah bocah 6 belum tentu besok bisa merumah biung siji. Ana sing kepiran mana do kafe ayo ora tau bali. Ayo, tahu apa-apa. Malah kadang-kadang si nyanding, si ngerumat, kadang-kadang orang kepetung, si ngatur kata bahwa panganan bisa disebut baik anak orang itu ya. Iya. Nah ini ujian yang menimbulkan ya masya Allah cobaan. Tapi kalau dasarnya ikhlas untuk merawat orang tua,